Shalom, tetap semangat. Saat ini saya memberikan khotbah dengan tema Tuhan yang mengerti dan peduli. Dia bukan hanya pribadi yang mengerti, tetapi dia adalah pribadi yang peduli. Karena mengerti saja nggak cukup, dia harus sampai dalam level peduli. Di Yohanes 5 ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi dia sudah menderita 38 tahun lamanya dan dia sakit di situ, tidak bisa berjalan karena kelumpuhannya. Dan Tuhan tahu kondisi itu. Pada saat dia datang, dia sudah mengerti kondisinya. Bukan hanya mengerti, maka dia juga peduli. Di ayat 6 dikatakan, ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kata ia di sini, ia yang pertama ditulis dalam huruf besar, artinya ia itu adalah Tuhan Yesus. Sedangkan ia yang kedua ditulis dalam huruf kecil, artinya itu adalah yang bersangkutan. Artinya Tuhan sedang ngomong kepada yang bersangkutan, maukah engkau sembuh? Tuhan memahami kondisi kita, Tuhan mengerti kondisi kita, dan juga dia peduli sehingga dia memberikan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Tapi kita lihat jawaban orang itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Di waktu itu ada yang namanya kolam Bethesda, adalah tempat orang yang menyembuhkan sakit penyakit. Kalau kolam itu goncang, itu artinya malaikat sedang ada di situ, sehingga siapapun yang pertama kali turun di kolam itu, maka dia akan disembuhkan. Dan karena orang ini lumpuh, maka dia selalu terlambat dan dia menunggu kolam itu goncang. Setiap hari dia ada di situ dan 38 tahun lamanya. Apapun persoalan kita, apapun kelumpuhan yang kita alami, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah bisnis, apakah itu masalah sakit penyakit, Tuhan bukan hanya mengerti, tetapi Tuhan peduli, Bapak Ibu. Jadi hari ini tanamkan dalam hati kita bahwa Tuhan itu adalah Allah yang mengerti dan dia peduli. Persoalannya adalah seringkali pada saat Tuhan datang menawarkan pertolongan, pada saat Tuhan datang memberikan bantuan, kita memikirkan cara yang menurut pemikiran kita. Padahal Tuhan punya 1001 macam cara untuk menyelesaikannya. Kita lihat tadi di ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Selalu pemikirannya sendiri yang dipakai, selalu pemikiran-pemikiran yang pada umumnya yang dipakai, padahal Tuhan mau memberikan khusus kepada orang itu. Jadi saat-saat sekarang ini Tuhan sedang mendatangin kita, bertanya kepada kita, apakah kita mau diselesaikan persoalan atau tidak. Kalau Tuhan sudah ngomong demikian, apa yang diperlukan, apa yang harus kita tanggapin, apa yang harus kita katakan. Di ayat 8 dikatakan, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita perhatikan, Tuhan Yesus tidak peduli terhadap apa alasan dia kenapa nggak bisa sembuh. Dia nggak peduli terhadap segala alasan-alasan di belakang kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Tetapi dia memberikan solusinya. Dia memberikan solusi untuk membangkitkan imannya. Kata Yesus, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kata bangunlah itu adalah kata yang untuk membangunkan imannya, untuk membangkitkan imannya. Pada saat Tuhan Yesus ngomong, bangunlah. Apa yang terjadi? Di ayat 9 dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi hanya diperlukan apa? Hanya diperlukan iman dan taat. Hanya dua hal ini yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan persoalan kita. Kadang persoalan kita menjadi berkepanjangan hanya karena kita nggak punya iman dan kita nggak taat. Nggak punya iman karena kita nggak percaya. Apa bisa, apa iya, apa aku mampu menyelesaikan ini, apakah aku bisa. Banyak orang yang tidak selesai persoalannya hanya karena dia tidak yakin lagi dengan dirinya. Seseorang yang sedang di dalam persoalan selalu
imannya jatuh, selalu imannya drop, maka hal pertama yang harus dibangkitkan adalah imannya. Dia harus beriman, bangkit dulu imannya. Aku pasti bisa karena Tuhan yang menyuruh aku bangkit. Maka dikatakan di situ, bangunlah dan angkatlah tilammu. Maka pada saat dia bangun, ternyata dia bisa bangun. Langkah pertama, dia disuruh Tuhan bangun. Dia bisa bangun. Kemudian langkah kedua, dia disuruh taat untuk mengangkat tilamnya. Dia angkat tilamnya dan persoalan dia langsung beres. Dari yang tidak bisa berjalan, dari yang tidak bisa, yang lumpuh, dari yang sudah 38 tahun dia menunggu kesembuhan. Saat itu juga terjadi kesembuhan. Siapapun yang nonton video ini, saya percaya video ini datang ke tempat Anda untuk penyelesaian yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup Anda. Apapun persoalan yang sedang Anda hadapin, apapun yang sedang Anda risaukan, apapun yang sedang Anda pikirkan, apakah itu mengenai keluarga Anda, apakah itu mengenai ekonomi Anda, apakah itu mengenai kesehatan Anda, semuanya bisa dibereskan oleh Tuhan. Datang dan cari Dia, datang dan temuin Dia. Kemudian dengarkan perintahnya, jangan beralasan. Dengarkan perintahnya, dengarkan dia ngomong apa. Ikutin apa yang dia omong. Dari situ kita akan tahu. Dan kita jalan. Pada saat kita taat, pada saat iman kita bangkit, pada saat kita taat akan semua perintahnya, walaupun kadang tidak masuk akal. Orang itu disuruh bangun. Jangankan bangun, untuk merangkak ke kolam Bethesda aja susah bagi dia. Tetapi Tuhan bilang, bangun. Dan dia langsung bangun berdiri. Dan kemudian setelah dia bangun berdiri, Tuhan ngomong apa? Angkat tilammu. Dia angkat tilammu, taat. Jadi pada saat dia bangun dan taat, pada saat dia membangun imannya dan taat kepada perintah Tuhan, semua persoalannya selesai. Tahun ini orang bilang adalah tahun kesulitan. Tahun ini adalah keadaan-keadaan di mana semuanya sulit. Tetapi di dalam Tuhan, saya berkata, bahwa di dalam Tuhan semuanya mungkin. Di dalam Tuhan semua persoalan ada penyelesaian. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, karena Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Kami percaya kita semuanya akan ada penyelesaian apapun persoalan yang kita hadapin. Saya akan tutup khotbah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang luar biasa yang terus menyertai kami. Apapun persoalan yang sedang kami hadapin, apapun persoalan yang sedang dihadapin oleh yang mendengarkan khotbah-khotbah ini Tuhan, kami percaya Engkau bisa menyelesaikannya. Pada saat kami taat, pada saat iman kami bangkit, maka semuanya bisa selesaikan karena Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Penyelesaian terjadi dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, persoalan rumah tangga diselesaikan, persoalan perekonomian diselesaikan, yang hutangnya menumpuk diselesaikan oleh Tuhan dengan cara yang seksama. Tuhan akan menolong, memberi jalan. Tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada penyelesaian. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat.